ganja seberat 53 gram dan tembakau gorila sebanyak 1,3 kg. Dengan ancaman hukuman pidana mati. Saya juga kepada Bapak Bupati Subang agar segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Untuk menggunakan barang haram awalnya kan coba-coba, jadi merasa enjoy. Barang haram sangat dinikmati. Banyak sekali dampak negatifnya. Kalau dari segi medis itu bisa berujung kematian. Masyarakat geram dengan maraknya peredaran narkoba, termasuk di Subang. Harapan mereka polisi jangan mengendurkan langkah untuk memberantas dan membongkar jaringan narkoba. Ini tentu sebuah tugas berat bagi pihak kepolisian. Sangat gimana ya? Sangat menentang dengan adanya peredaran narkoba di Subang ini. Ya, kepada pihak pemerintah Subang atau dinas terkait atau polisi untuk memberantas lah peredaran narkoba di Kabupaten Subang ini. Terus untuk para pelaku gimana, Kang? Ya, untuk para pelaku ya mudah-mudahan tindak yang seberat-beratnya, apalagi narkoba di kalangan anak muda sekarang lah banyak kan, dengan maraknya kayak jual kayak obat-obatan terlarang kayak gitu. Mohon untuk para anak muda sekarang, lihatlah masa depan kalian untuk ke depannya. Mungkin dengan maraknya narkoba di Kabupaten Subang, bagi anak muda yang itu masih ketergantungan dengan minuman. Di samping itu juga bukan hanya minumannya, itu lem juga itu masih dikonsumsi sama anak-anak untuk bagi yang ekonomi menengah ke bawah. Itu salah satu moralitas anak muda yang semakin terpuruk. Saya berharap kepada pihak kepolisian cepat tanggap untuk mengantisipasi itu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan berlarut-larut itu kan berdampak kurang bagus baik di lingkungan masyarakat RT atau dusun, khususnya yang ada di desa-desa. Untuk para pengedar ya dijeratlah, hukum sesuai dengan hukum aturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2021, Sat Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 121 kasus penyalahgunaan narkoba. Selain menyita barang bukti berupa narkoba berbagai jenis, polisi juga berhasil menciduk 164 tersangka. Ya, yang kami hormati Polres Subang Sat Narkoba selama kurun dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Juni, kurang lebih 6 bulan, berhasil mengungkap 121 kasus dengan 164 tersangka. Barang bukti yang kita amankan sabu sebanyak 553,27 gram, ganja 997,69 gram, dan tembakau sintetis 1.385 gram. Selain itu juga kita mengungkap obat-obatan terlarang yang tanpa izin yang berjenis Heximer sebanyak 3.316 dan Tramadol 9.444 butir serta Trihex 470. Total psikotropikanya adalah seluruhnya kurang lebih 10.000. Dari sudut pandang medis, sudah menjadi rahasia umum bahwa penyalahgunaan narkoba akan berakibat fatal terhadap kesehatan. Sudah tak terhitung kasus kematian yang tragis bagi para pemakainya. Narkoba mengandung zat yang bersifat adiktif. Pemakainya bisa kecanduan.
Itulah sebabnya mengapa mereka yang mengonsumsi narkoba kerap disebut juga sebagai pecandu. Kematian. Ya, itulah dampak terburuk yang dihadapi para pengguna narkoba. Namun ironisnya, masih banyak orang yang antri menjemput kematian mereka dengan cara mengisap ganja, sabu, dan barang-barang sejenisnya. Kenikmatan yang sebenarnya maya dan sekedar halusinasi itu ternyata mengalahkan akal sehat mereka. Padahal, untuk membeli barang haram tersebut mereka harus melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan untuk memenuhi kenikmatan halusinatif itu, tak sedikit kocek yang mesti mereka keluarkan. Sebenarnya dampak narkoba itu bukan hanya secara medis ya. Banyak sekali dampak negatifnya, terutama mungkin kalau dari segi medis itu bisa berujung kematian. Jadi ada beberapa kandungan narkoba yang bisa mengganggu fungsi otak. Kalau sudah mengenai otak tentunya juga angka hidup atau kehidupan juga itu terganggu. Jadi dampak terburuknya kematian. Jadi bisa mengganggu otak, bahkan juga bisa mengalami mental juga pasti terganggu. Generasi yang sehat adalah generasi tanpa narkoba. Jangan sekali-kali kita terjerumus ke dalamnya. Jika terlanjur terjerat, maka kita diminta memilih salah satu dari 3 hal, yakni sakit mental, ruang penjara, atau kematian, serta bisa jadi kita malah harus merasakan ketiga-tiganya. Demikian singkap untuk edisi kali ini, kita bertemu kembali 2 pekan mendatang. Salam singkap, Cipta TV selalu di hati.